dalam satu hari bisa sekitar 2.500 porsi makanan padat dan 1.200 porsi makanan cair. Itu setiap harinya, Mbak? Setiap Gimana hari. tuh cara untuk memastikan bahan mentah yang masuk ke dapur RSCM ini kualitasnya tetap terjaga? Halo Sobat Sehat RSCM, apa kabarnya? Jumpa lagi di podcast RSCM. Kali ini bersama saya Reisha yang akan menemani Sobat Sehat di rumah untuk berbincang-bincang seputar masalah kesehatan beserta dengan solusinya. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup krusial dan mungkin jadi perhatian juga di kalangan masyarakat, yakni terkait dengan keamanan pangan. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Herani Angelia, Sarjana Gizi, Ardi CHNMP. Kita sapa dulu. Halo Mbak Era, Halo, gimana Mbak kabarnya Reisha. hari Alhamdulillah ini? baik, Mbak. Mbak Reisha sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar sehat biasa. selalu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, sebelumnya Mbak Era di RSCM sebagai ahli gizi sudah berapa lama Mbak? Mungkin saya baru ya Mbak Reisha ya, baru pas di bulan ini baru 18 tahun. Wah, baru 18 tahun Sobat Sehat. Iya. Itu sudah cukup lama sih sebenarnya Mbak ya. Kalau kita bicara pengalaman pasti sudah nggak diraguin lagi ya pengalaman dari Mbak Era ini. Ya, kebetulan saya dari awal lulus kuliah masuk ke RSCM ini langsung terjunnya di produksi makanan. Jadi sampai saat ini juga selain di produksi makanan juga saya megang di rawat inap juga, pasien rawat inap. Jadi emang cukup relate dengan topik kita hari ini ya Sobat RSCM. Sangat mungkin ya. Sangat. Oke Mbak, nih sekarang kan lagi marak kasus soal keracunan pangan di masyarakat. Entah itu makanan yang kita dapat dari luar mungkin, atau mungkin ada beberapa juga Sobat Sehat di rumah yang mencoba untuk mengolah makanannya sendiri di rumah, tapi mereka nggak tahu nih pengolahan yang tepat gimana. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh nanya dulu nih Mbak Era, di RSCM sendiri sebagai salah satu institusi kesehatan yang besar di Indonesia, proses pengolahan makanannya tuh kayak gimana sih Mbak? Ya, kalau kita tahu pasien, makanan yang kami hasilkan untuk pelanggan kita adalah pasien ya, dan juga ada beberapa pegawai. Nah itu prosesnya kalau dilihat bukan hanya sekedar jadi makanan, tetapi bagaimana kami merancang si bahan makanannya itu kita buat spesifikasinya. Jadi dari mulai spesifikasi kita sudah mulai mengatur bagaimana cara memastikan bahan makanan yang sampai ke kita itu juga tetap aman. Misalkan kami mau mesen bahan makanan hewani ayam gitu ya Mbak Reisha ya. Nah ayam itu kita tulis tuh segar, kemudian tidak berbau gitu ya. Dan ada satu lagi yang mesti kita menjadi poin penting adalah kalau di institusi besar itu kita pastikan menerima bahan baku yang hewani itu harus tertulis suhunya. Oh gitu. Jadi pada saat ayam itu diterima, kita ukur suhunya berapa, apakah sesuai dengan spesifikasi kita atau tidak. Jadi dari situ, dari spesifikasi kita sudah membuat bagaimana bahan makanan itu yang baik. Nah mungkin kalau yang di rumah juga gitu nih, kalau belanja ya. Untuk ibu-ibu yang mau belanja pastikan juga pada saat memilih bahan baku gitu ya, pastikan bahan bakunya memang dalam kondisi yang baik dan segar seperti itu. Saya potong sedikit ya Mbak ya. Tadi sempat disebutkan salah satu yang dilakukan adalah mencatat suhunya. Emang seberapa penting sih suhu itu Mbak dalam bahan mentah yang kita olah? Penting banget. Jadi kalau yang hot issue saat ini kan hanya berpikir langsung di cara pengolahan, cara penyimpanan, tetapi jangan dilupakan proses dasarnya itu adalah mulai dari proses bahan baku yang kita terima. Jadi artinya kenapa suhu itu penting, kita menjaga si bakteri ini jangan sampai dia berjumlah banyak sampai ke kita gitu ya. Karena semakin rendah suhu, semakin tinggi suhu, maka itu dipastikan bakterinya juga akan semakin banyak seperti itu. Oke, jadi salah satu insight baru juga nih Mbak ya untuk aku dan Sobat RSCM di rumah. Jadi proses pengolahan makanan tuh nggak cuma sekedar proses masaknya aja ya Mbak ya. Betul. Jadi banyak hal di luar dari proses masak itu yang perlu kita perhatiin. Nah mungkin salah satu yang jadi pertanyaan Sobat Sehat di rumah juga nih Mbak, tadi sempat disebutkan bahwa bahan mentah itu harus kita perhatiin suhunya dan lain-lain. Selain suhu apa lagi nih Mbak? Dari segi tekstur, warna dari bahan baku, makanya kalau misalnya kita mau ayam tadi ya, warnanya misalkan kalau warnanya sudah mulai ada kebiru-biruan gitu ya, ataupun kita pegang sudah berlendir, itu artinya sudah ada penurunan kualitas. Jadi sebaiknya kalau ibu-ibu yang mau belanja di pasar nih, Mbak Reisha mau belanja ayam ataupun ikan juga sama seperti itu Mbak. Jadi ikan yang sudah mulai berlendir, terus matanya sudah mulai tidak segar gitu ya, nah itu sudah dipastikan bakterinya sudah pasti lebih banyak dan berisiko. Oh gitu. Seperti itu. Nah RSCM sendiri kan ini Mbak
produksi makanan setiap harinya cukup besar ya jumlahnya. Besar. Nah, gimana tuh cara untuk memastikan bahan mentah yang masuk ke dapur RSCM ini kualitasnya tetap terjaga? Oke, cukup besar ya. Besarnya kita ini memproduksi dalam satu hari bisa sekitar 2.500 porsi makanan padat dan 1.200 porsi makanan cair. Itu setiap harinya, Mbak? Setiap hari kami memproduksi makanan sebanyak itu gitu ya, Mbak. Nah, memang potensi atau risikonya dalam memproduksi makanan jumlah banyak dengan makanan jumlah dikit itu berbeda. Faktor risikonya berbeda. Dan selama kebetulan kami sudah mulai dari tahun 2012 ya, sudah tersertifikasi ISO 22000. Di situ kami belajar bagaimana tadi spesifikasi bahan makanan, kemudian bahan makanan itu diterima, diukur suhunya. Dari tim penerima nanti akan mengecek apakah bahan makanan yang kita terima itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Jadi ketika nanti suhunya tidak sesuai, kualitas bahannya jelek, misalnya ada yang hitam-hitam, kemudian dia misalkan sudah mulai ada aroma yang tidak sedap, maka itu akan kita tolak. Gitu. Jadi kita tidak memaksakan bahan makanan tersebut kita terima kalau sudah tahu bahan makanannya sudah jelek, seperti itu sih, Mbak. Kemudian di proses kita terima, ada proses penyimpanan, ada proses pengolahan, dan itu semua punya standar-standar waktu dan suhu yang harus dicapai sampai ke proses distribusi makanannya juga. Gitu. Aku tertarik sedikit nih, Mbak. Soal standar waktu katanya tadi. Ada standar bakunya nggak sih, Mbak? Dari makanan itu diolah sampai dengan kita konsumsi, idealnya berapa lama tuh, Mbak? Oh, ada. Jadi ketika makanan itu matang, gitu ya, itu idealnya 4-6 jam. 4-6 ya, dibiarkan di suhu ruang seperti ini lah, Mbak ya. Tapi kalau makanan itu ada beberapa sistem yang dia mau masak untuk berapa hari ke depan gitu ya. Jadi dia masak banyak, kemudian nanti dia akan masukkan di kulkas, itu umur simpannya akan lebih panjang. Jadi 4-6 jam itu untuk di suhu ruang, dan ketika makanan itu kita simpan di dalam suatu suhu refrigerator ataupun chiller, itu bisa bertahan 1-24 jam ataupun sampai 3 hari tergantung jenis bahan bakunya juga, seperti itu sih. Oh gitu ya. Mungkin ini juga, Mbak, di Sobat Sehat di Rumah kan pekerjaannya cukup bervariasi ya. Mungkin salah satu Sobat Sehat di Rumah juga ada yang punya usaha di bidang kuliner. Mungkin ada tips cara mengolah bahan baku itu supaya kualitasnya tidak menurun ketika mereka mengolah bahan tersebut. Ya, pastikan ketika akan mengolah, mana yang matang duluan itu justru diolahnya belakangan seperti itu ya. Agar kalau nanti kan kita punya waktu holding 4-6 jam. Walaupun waktu holding itu bukan waktu yang dikatakan ini udah pastikan makanan nggak akan beracun gitu ya, nggak juga ya, karena sebenarnya dari makanan ada faktor lain juga yang menyebabkan keracunan makanan itu. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga kadang-kadang dia mau masak untuk 1 hari full ya, pastinya kan. Nah, kalau misalkan itu pisahkan aja dulu untuk yang makan siang dan makan pagi, makan siang, dan untuk yang makan sore kalau memang ada waktu dia masak di sore hari, masaklah di sore hari, jangan di sekaligus waktunya gitu ya. Gitu. Tetapi kalau misalkan tidak ada waktu, dia mau masak sekaligus, ya untuk makanan sore masukin dulu aja ke chiller, nanti pas dia pulang mau makan dihangatkan lagi. Nah, tetapi pada saat proses penghangatan kembali atau reheating kembali, ini juga ada target suhunya juga nih, Mbak. Betul. Suhunya seberapa Celcius? Kalau untuk proses reheating itu memanaskan kembali itu kita sekitar minimal 74 derajat Celcius. Oh gitu. Tapi kalau untuk dalam proses mengolah makanan itu di setiap metode pengolahan dia ada standar-standar suhunya, makanya itu yang kami terapkan sampai juga dengan saat ini. Misalnya kalau kita untuk menggoreng, kalau suhu untuk menggoreng kita di atas 130 derajat nih amannya, tapi waktunya tergantung bahan makanan yang akan kita olah gitu ya, karena misalkan ayam dengan ikan itu akan berbeda waktu pemasakannya, tetapi walaupun sama-sama digoreng suhunya sama, tetapi waktu pemasakannya berbeda. Mungkin itu yang perlu diperhatiin ya, betul. Cara pengolahan makanannya. Nah, aku mau nanya lagi nih, Mbak, khususnya untuk mereka yang punya usaha kuliner yang memproduksi dalam jumlah banyak misalkan. Ada sistem khusus nggak sih untuk menilai nih bahan baku yang masuk ke kita kayaknya udah kurang segar nih, gimana sih biar mereka bisa mencegah gitu nanti mengolahnya seperti apa? Ya, sebenarnya tadi kembali lagi, kalau untuk yang dalam jumlah porsi banyak maupun yang ibu-ibu rumah tangga, pastikan saat kita belanja itu bahan makanannya memang dalam mutu yang sedang baik, mutunya baik gitu ya.
Kalau dalam jumlah kualitas besar institusi, pasti mereka tadi saya bilang sudah punya spesifikasi. Ya, jadi kita mengunci dari situ, Mbak Marisha ya. Nah, bahkan kami pada saat kita mau proses pengadaan bahan makanan, itu kita ada kerjasama sama pihak unit layanan pengadaan untuk dibuatkan salah satu persyaratannya adalah kita meminta yang namanya sertifikat COA, Certificate of Analysis. Jadi bahan makanan yang mereka mau bawa itu kita lihat apakah cemaran mikrobanya ini masih dalam batas aman atau tidak. Kalau sekiranya masih dalam batas aman, maka kita akan boleh dibawa. Tapi kalau sekiranya enggak, kita akan minta dia ganti tempat suppliernya dia untuk membawa bahan makanan tersebut. Gitu sih. Itu Jadi kan, maaf nih, saya potong lagi nih. Itu kan untuk analisisnya sudah sangat tersistematis ya Mbak. Gimana untuk produksi rumahan misalkan yang mereka baru nih mau nyoba untuk analisis resikonya, baru mau nyoba untuk upaya preventifnya. Ada nggak sih tips hal yang paling krusial deh Mbak yang harus mereka perhatiin apa? Ya, pada saat belanja tadi udah ya. Kemudian pada saat di rumah, ketika ada bahan makanan yang belum langsung diolah, jangan dicuci. Kalau mau masuk ke kenapa chiller. tuh Mbak? Nah, kalau kita cuci kan ada air ya. Nah, nanti makanan tersebut air itu dia masih terkandung bakteri patogen juga Mbak. Jadi air, apalagi kalau kita nggak menggunakan water treatment ya, treatment khusus untuk air. Nah, kontaminasi dari air ke bahan makanan itu bisa. Kemudian ketika bahan makanan sudah terkontaminasi dari air, kemudian disimpan di dalam chiller, bakteri itu akan senang tuh Mbak. Akhirnya menambah jadinya bakterinya, ya kan. Bakteri nambah suhu dan nanti kita punya namanya suhu danger zone. Danger zone itu sekitar 4 sampai 60 derajat range-nya. Di mana suhu danger zone itu adalah suhu si bakteri itu gemar untuk berkembang biak. Dan bakteri berkembang biak setiap 20 menit sekali. Makanya bayangkan kalau kita cuci dulu nih daging, biasanya kan suka dapet tuh kalau misalnya kurban atau kalau langsung dari dicuci pasar, tuh biasanya Mbak. Betul. Atau kalau misalkan ibu-ibu yang dari pasar sekali belanja banyak, cuci-cuci dulu terus baru masukin, belum dimarinasi ya. Nah, itu mereka akan cuci dulu. Nah, itu yang tidak diperkenankan untuk ada proses pencucian sebelum penyimpanan. Jadi pencucian itu setelah penyimpanan dilakukan, kecuali kalau mau dimarinasi, udah mulai tinggal diolah gitu ya, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau masih dalam proses, masih bahan mentah belum ada marinasi, jangan ada proses pencucian. Nah, kemudian pastikan juga masaknya benar matang lah istilahnya. Kalau ibu-ibu rumah tangga nggak mungkin mereka ngukur-ngukur suhu kan gitu. Patokannya kalau masak air sampai airnya mendidih gitu ya, itu dipastikan 100 derajat Celcius gitu. Kemudian menggoreng pasti minyaknya sampai panas baru dan waktunya. Jadi mungkin bisa dicari-cari di internet kalau waktu untuk menggoreng berapa lama sih, seperti itu sih Mbak. Oh gitu ya. Kalau misalkan nggak dicuci nih Mbak, terus gimana dong penyimpanannya? Tips untuk menyimpan makanan setelah kita membeli atau mungkin dapat dari luar masih dalam bentuk bahan mentah, simpannya gimana biar dia tetap aman? Bisa langsung diporsikan. Jadi kalau misalkan kayak kita dapat kalau daging kurban gitu ya, sekali pasnya datang banyak ya, nggak mungkin kita langsung olah gitu ya. Nah, itu diporsikan sesuai nanti dengan jumlah kita sekali masak porsinya seperti itu. Jadi kita mau masak untuk berapa porsi ini, kita udah perkirakan. Jadi langsung aja dimasukin, walaupun masih ada darahnya itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak usah dicuci dulu ya Mbak ya? Nggak usah. Jadi masukin dipisahkan per kantong plastik. Jadi kalau kita bahan makanan yang sudah dibekukan terus keluarkan masukin lagi, itu juga nggak boleh sih Mbak gitu. Jadi sebaiknya memang ketika sebelum kita menyimpan kita sudah memporsikan dulu. Jadi nanti kalau mau dikeluarin udah tinggal ambil satu porsi, satu plastik gitu aja sih. Selain bahannya nih Mbak, ada lagi nggak sih hal lain yang perlu kita perhatiin dalam mengolah makanan? Mungkin seperti alat makannya mungkin atau yang lain? Ya betul. Jadi memang dalam CDC ya Mbak, dari Crisis Disease di FDA di Amerika gitu ya, ada 5 faktor penyebab terbesar, yaitu buruknya hygiene sanitasi, kedua dari pengaturan suhu tadi ya, baik itu mulai dari bahan baku sampai ke proses distribusi. Kemudian ada juga faktor yang berikutnya adalah kontaminasi dari alat. Ya, jadi memang alat ini juga menjadi salah satu faktor juga penting penyumbang dari kasus-kasus keracunan makanan seperti itu ya. Jadi kenapa ini alat penting? Karena sekali lagi alat berhubungan dengan air. Air yang digunakan kita nggak tahu gitu ya Mbak. Makanya kalau sekarang standarnya air yang kita gunakan itu adalah standar air minum, standar air bersih, bukan air bersih lagi, karena kalau air minum artinya sudah bebas dari E. coli. Tetapi kalau standar air bersih itu masih ada bakterinya seperti itu. Makanya mungkin potensi
cara pencuciannya juga sangat penting tuh Mbak. Jadi misalkan Mbak Resya nih punya nyuci piring ya, gitu ya. Kemudian nanti di suhu akhirnya itu harus dibilas dengan air panas sekitar 70 derajat. Nah kalau institusi-institusi besar kayak kami RSCM, kami alhamdulillah difasilitasi sama manajemen, kita punya namanya mesin dishwasher, mesin cuci alat makan. Di situ mereka ada tahapan-tahapan mulai dari mencuci, membilas, dan terakhirnya ada pembilasan di suhu air panas. Di situ targetnya adalah lebih dari 82 derajat Celcius, di mana ketika keluar dari mesin itu alat makannya udah kering gitu. Dan kalau sudah kering, alat itu di packing lagi, ditutup. Jadi kalaupun kita udah selesai itu jangan bukan berarti udah aman nih, karena kan pemakaian alat itu masih nanti-nanti. Iya, ya, dipakai berulang kali ya Bu. Betul, dan masih ada potensi waktunya itu tercemar dari lingkungan juga. Makanya setelah dia kering, di wrapping, ditutup dengan menggunakan plastik wrapping, mungkin per berapa banyak seperti itu sih. Berarti kalau untuk sobat sehat di rumah atau aku nih Mbak, kalau untuk mencuci peralatan makan berarti diakhiri dengan air panas ya Mbak ya? Ya, atau enggak bisa juga pada saat mau pakai alat makannya bilas lagi air panas. Kadang saya juga suka itu sih. Jadi kalau kita mau ambil nih piring, walaupun ini sebenarnya udah bersih nih, udah kinclong gitu ya, gitu. Tapi pada saat itu kan piring terdiam berapa lama gitu ya. Nah itu kita ambil, kita bilas dulu dengan air panas sekelilingnya, udah itu. Sekedar membilas gitu aja sih. Oke, ada kontaminasi lain nggak sih Mbak, bahan lain yang bisa membahayakan makanannya selain dari alat tadi sama bahan mentahnya? Ya, dari faktor kitanya nih, penjamahnya. Dari konsumennya sendiri ya? Dari penjamahnya, artinya yang menangani si proses bahan baku tadi gitu ya. Kita udah jaga nih alatnya, cuci sedemikian rupa, suhunya kita panaskan, kita simpan gitu ya, sampai proses mau distribusi. Nah si penjamahnya nih, dia pegang gitu alat makanan matang, tapi dengan tangan telanjang tanpa cuci tangan gitu ya. Karena ini kalau bisa dilihat, ini Mbak Resya ya, ini kalau ini juga bakterinya tuh kumannya jutaan di sini gitu. Berarti cuci tangan pakai sabun, ingat ya. Betul. Sobat sehat, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir itu penting Mbak ya. Penting banget. Ada perilaku lain nggak, kebiasaan lain dari sobat sehat atau dari kita sebagai konsumen mungkin yang bisa membahayakan si makanan tadi juga? Oke, berikutnya adalah kontaminasi sih dari penggunaan alat talenan ya Mbak. Talenan. Saat ini pasti dipastikan di rumah tangga punya talenan satu untuk semua alat gitu ya. Benar-benar. Karena kalau di kami standarnya ternyata harus bisa dipisah-pisahkan nih Mbak. Gitu. Betul, antara untuk motong buah, untuk motong sayuran, motong bumbu, kemudian ayam beda lagi, ikan beda lagi. Itu kenapa tuh Mbak harus dipisahin kayak gitu? Itu untuk mencegah kontaminasi silang. Jadi misalkan nih di dalam ayam kan ada salmonellanya dan segala macam gitu ya. Tapi kita pakai talenan bekas ayam itu untuk motong sayur, untuk motong buah, ya kan. Nah padahal dia makan buah, kenapa dia kok bisa tercemar? Ada si salmonella tadi. Kadang kan aneh ya. Ternyata setelah ditelusur dia pakai talenannya bekas si ayam yang dimana si petugasnya nyucinya nggak bersih gitu kan. Ataupun juga pernah nggak Mbak Resya makan semangka tapi rasa bawang? Iya pernah tuh, soalnya pisaunya kan habis dari bawang ya Mbak ya. Betul. Iya, jadi ada rasa bawang. Iya, jadi itulah selain tadi dari segi kontaminasi silang juga dari segi aroma juga mempengaruhi itu sih. Jadi memisahkan, bedakan alat talenan. Kalau kami kita biasakan per bagian warnanya. Jadi udah ada warna-warnanya kita pisahkan seperti itu. Kalau untuk kita yang di rumahan gini Mbak, talenannya cuma satu doang, ada tips nggak? Sebisa mungkin dua ya mungkin. Minimal dua ya Mbak? Dua. Paling nggak untuk dibedakan yang bahan mentah sama yang untuk motong makanan matang seperti itu. Dan sebelum menggunakan kembali benar-benar dipastikan dicuci dulu. Gitu. Cucinya lagi-lagi pakai air panas lagi ya Mbak ya? Iya kalau bisa. Oke. Selanjutnya nih Mbak, tadi kan kita udah bahas banyak soal pengolahan makanannya dari sudut pandang produksinya. Kalau dari konsumennya sendiri biasanya banyak nih sobat sehat di rumah, aku juga sering order makanan dari luar. Kita kan nggak tahu nih bahan yang mereka pakai gimana, pengolahannya aman atau enggak. Ada tips nggak Mbak kira-kira apa yang bisa kita perhatikan dari makanan yang kita beli itu supaya memastikan ini emang benar-benar aman untuk kita konsumsi pada saat itu? Oke, yang pertama pastikan kalau yang kita order biasanya makanan yang udah jadi ya Mbak ya. Nah, kalau untuk misalkan makanan-makanan itu kita pastikan bentuk aromanya ya. Jadi dari warnanya aman nih gitu. Kemudian pada saat kita dari warna aman nih, tapi pas kita makan kok
ada bau ya, sudah mulai berbau, nah itu sudah mulai ada masalah berarti artinya. Terus kemudian ataupun sudah ada mulai kok agak sedikit berlendir seperti itu ya. Kemudian banyak tips gejala-gejala yang ditimbulkan itu mulai dari kualitas yang menurun seperti itu Mbak. Jadi ada aroma, tekstur ataupun warnanya sudah mulai berubah. Tapi kan kalau kita biasanya kita terima itu kondisinya kalau kita mau order makanan itu kan dalam kondisi hangat atau apa ya gitu. Dan pastikan juga mungkin kalau yang malam-malam untuk makanan-makanan Padang seperti itu ya, itu kan dia biasanya masaknya dari pagi atau perlu dihangatkan kembali juga bisa kalau mau. Oke, aku korek sedikit nih Mbak masalah warna. Kalau warna gimana tuh Mbak ngebedain makanan yang masih fresh, warnanya kayak gimana biasanya? Kalau nasi sih sama aja ya. Nasi kalau untuk kadang-kadang kan itu tertutup dengan bumbunya ya. Iya benar. Jadi lebih ke arah nanti aromanya. Kemudian kalau misalkan makanannya juga tergantung sih. Kadang-kadang macam-macam sih ya Mbak ya. Dari segi ada yang misalkan ketupat lah gitu ya, kok warna ketupatnya kayaknya udah mulai dari tekstur juga bisa dilihat dipegang, kok ini agak berlendir sedikit gitu. Jadi kalau yang sudah mulai itu nggak usah dimakan lagi. Ataupun dari warna misalnya ternyata tiba-tiba ada buih nih, ya kan, wah ada buih nih gitu kan, kita pesan lontong sayur tiba-tiba ada buih-buih sedikit putih, nah itu mungkin ada sudah mulai terkontaminasi gitu sih. Nah biasanya tuh Mbak di TikTok khususnya kan banyak yang kasih tips atau cara-cara untuk mengolah makanan yang hampir basi diolah menjadi makanan baru. Itu kalau dari segi gizi gimana tuh Mbak? Kalau di kami sih enggak, yang hampir basi itu tidak kami olah lagi ya Mbak. Jadi kami akan melakukan proses pemusnahan karena terlalu beresiko gitu. Resikonya 2 kali sih, udah kita kayak uji coba ke badan sendiri jadinya gitu. Jadi kalau memang namanya sudah hampir basi berarti sudah ada tanda-tanda kerusakan pada bahan makanan tersebut. Jadi memang sebaiknya nggak usah dipaksakan, dimusnahkan saja. Jadi walaupun diolah jadi makanan baru tetap beresiko ya Mbak ya? Iya pasti akan bau. Kami pernah juga waktu itu mengeluarkan bahan terus kok sudah mulai ada aroma nih, coba kita paksakan gitu ya diolah. Ya tetap aromanya nggak akan hilang, tetap akan bau. Jadi ya mau tidak mau kita musnahkan seperti itu sehingga kita kasih. Oke, informasi yang sangat-sangat menarik ya, khususnya untuk sobat sehat di rumah. Kalau misalkan sudah ada tanda-tanda ya Mbak ya, semoga bisa menjadi informasi untuk teman-teman di rumah. Kalau misalkan ada tanda-tanda, jangan dipaksain untuk diolah kembali. Sebaiknya kita menyerah saja daripada yang kesehatan kita yang jadi resikonya. Oke, selanjutnya Mbak, dari Mbak Era sendiri sebagai ahli gizi, ada nggak saran khusus untuk konsumen sobat sehat di rumah dalam mengelola makanannya, khususnya untuk mereka yang mungkin makanannya nggak diproses sendiri di rumah tapi dari luar, apa aja sih yang perlu kita perhatiin? Oke. Kalau misalkan entah dari luar ataupun mau mengelola sendiri ya, karena kita beli bahan makanan kan ya. Nah beli bahan makanan itu juga jangan tergiur harga murah juga ya Mbak. Kadang-kadang kita kan ada diskon 50%, ternyata dia waktu expiry sudah mau dekat. Nah itu jadi pastikan pada saat proses pembelian barang tadi selain dari kualitas, kalau untuk yang kemasan pastikan juga dengan masa kadaluarsanya, apakah sudah dekat atau masih jauh gitu. Kemudian kadang-kadang juga harga murah itu jangan tergiur dengan harga murah karena dia ngabisin stok ataupun yang makan makanan kaleng. Karena yang pengok itu juga suka hati-hati tuh Mbak, karena pengok itu bukan berarti dia terbentur, tapi bisa juga sudah tercemar dari bakteri yang ada di dalam kaleng tersebut. Seperti itu. Ada namanya bakteri Clostridium botulinum, itu dalam kaleng kalau dia sudah banyak dia bisa menyebabkan pengok di dalam kaleng itu. Artinya berarti ada 2 kemungkinan nih kalau kita beli makanan kaleng, yang pengok ya udah jangan dibeli seperti itu. Nah kalau makanan yang gitu ya, untuk makanan order online gitu, pastikan yang memang dia langsung diolah, bukan yang makanan sudah diolah lama terus nanti tinggal dikirim gitu ya. Jadi kadang-kadang juga ada yang proses apakah dihangatkan lagi atau tidak, atau kalau perlu dihangatkan lagi seperti itu sih Mbak. Kalau dari makanan kemasan gimana Mbak? Kemasan itu pastikan lihat tabel expired date-nya kapan. Expirednya. Gitu. Soalnya banyak yang biasanya ada yang menyebutkan kalau expired date-nya tanggal segini sebenarnya masih bisa dikonsumsi tuh. Hoax yang beredar sih gitu. Masih bisa dikonsumsi katanya sebulan ke depan gitu. Ya, tapi kalau
apakah kadang-kadang kita dengan tergiur harga murah ya Mbak Resya, pasti belinya jadinya jumlahnya banyak. Iya, benar. Dimana pada saat udah pas mentok udah habis itu masih jumlah banyak, akhirnya terbuang. Nah itu yang kita tidak inginkan. Jadi memang kalaupun sebenarnya masih aman nih, cuma ya lagi-lagi kita menguji coba ke diri kita sendiri. Kalau posisi imun kita lagi baik, ya mungkin nggak terjadi apa gitu. Tapi kalau imun kita lagi jelek, terus kita makanan yang udah lewat waktunya 1 bulan, ya who knows Mbak, nanti akan terjadi apa. Jadi lebih baik ya kita mencegah lebih baik daripada memperbaiki ya. Oke Sobat Sehat, ini kita udah dapat insight banyak banget, tips yang sangat-sangat bermanfaat dari Mbak Era hari ini. Untuk Sobat Sehat di rumah, kira-kira tips mana nih yang akan dipraktekkan terlebih dahulu, boleh di-share di kolom komentar. Terakhir dari Mbak Era, ada pesan-pesan mungkin untuk Sobat Sehat di rumah? Ya, halo Sobat Sehat semuanya, Sobat Sehat RSCM. Jadi pada saat Sobat Sehat RSCM ingin mengolah bahan makanan, pastikan pada saat belanja dulu ya. Belanja, pilihlah bahan makanan yang memang kualitasnya bagus, jangan tergiur harga murah. Kemudian kalau mau beli bahan kemasan, pastikan expire date-nya masih panjang ya, jangan yang dekat karena kita nggak tahu kapan masaknya, seperti itu. Kemudian penyimpanan proses bahan bakunya juga di chillernya yang suhunya terjaga, kemudian tempat wadah penyimpanannya juga yang tertutup. Kemudian pada saat proses pengolahannya juga dipastikan suhu dan waktunya memang dia sudah sesuai gitu ya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca kalau kita mau goreng ini berapa sih rata-rata suhunya, berapa lama waktunya. Kemudian pada saat yang mau dimakan ada waktu holding time-nya ya, waktu untuk amannya itu sekitar 4-6 jam. Jadi kalau diperkirakan waktu makannya akan lebih dari 6 jam, sebaiknya sebaiknya mengolahnya nanti kalau pas kita mau makan lagi, seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Era atas waktu dan informasinya. Siap, sama-sama. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi juga, untuk Sobat Sehat di rumah. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan jangan sampai informasi ini hanya berhenti di Sobat Sehat saja. Silahkan dibagikan kepada sahabat, keluarga, dan kerabat. Sekali lagi terima kasih Mbak Era. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga kita bisa membahas lebih banyak lagi masalah kesehatan yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Mbak semuanya. Sampai jumpa di podcast RSCM selanjutnya. Salam sehat.